sholat juga ngutuk imam. Sholat juga. Kita langsung aja pengajian ini. Karena ini udah mau puasa, jadi kita temanya talhib lah nih. Ya, baik. Kita sesuai request teman-teman kemarin, bahwasanya kalau ngundang yang itu dong, Babe dong, gitu. Katanya di sini banyak fan ya, Be. Tiga kali ini Pak. Makanya kita undang Babe lagi ya, gitu. Gitu ya. Baik. Waktu dan tempat kami silakan, Be. Oh, di sini. Nah, bangunnya nih Mas Ari. Nggak usah, sini aja. Ntar kalau ini nggak berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih kalau dianggap tadi di request ya. 50% per satu saya percaya. Ya, ya boleh dong. Ada pertanyaan maksudnya? Ya, 50% per satu. Sebenarnya nggak pakai ini udah kedengaran ya. Ya, teman-teman sekalian, pertama wajib kita syukuri kita masih dikasih nikmat hidup sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat. Alhamdulillah ala barakatillah, segala puji bagimu ya Allah, seluruh sekalian alam, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Ala barakatillah, atas segala barokah. Barokah itu saya pernah mendengar dari seorang ulama, dan ini yang menyampaikan cucunya ulama tersebut. Beliau meninggal di Bukit Duri, tapi dimakamkannya di Empang Bogor. Ketika mungkin belum pernah dengar ya, pernah lihat nggak motor beriringan, boleh nggak motor masuk jalan tol? Nggak ya? Siapa yang pernah lihat motor jalan tol, kecuali yang viral-viral itu ya, ada ibu-ibu masuk jalan tol gitu. Ya, ini resmi, boleh segerombolan motor masuk jalan tol, yaitu satu, saat tragedi kerusuhan tahun 98 dan pelakunya saya jalan dari Bekasi Barat, dari Jati Bening ya, karena di Jalan Kalimalang sedang kerusuhan dan pembakaran penjarahan tahun 98 itu. Lalu banyak bakar-bakaran ban, dan saya tidak menyimak, tidak melihat selak apapun, susah lewat Jalan Kalimalang karena saya mengajar di Jaka Permai Bekasi. Itu sebelum Gunadarma sekarang ada semacam toko tip top atau apa tuh yang gambar kuda di sini di Padurenan? Superindo. Nah, sejenis Superindo itu dijarah banyak orang, sehingga saat itu sangat genting, dan saya lewat jalan tol, enjoy aja. Sayang waktu itu belum ada WA. Kalau ada WA saya update status, ya, bahkan live streaming barangkali di medsos saya, tapi nggak ada waktu itu. Itu yang pertama, motor, dan jarang yang berani, saya aja yang berani. Semua pintu tol, petugas-petugas saat itu belum pakai e-tol, belum pakai kartu, pakai petugas jasa marga. Lewat, dan tidak semuanya berani. Saya mau melopori, berani aja masuk, dan aman sampai Cawang, Uki ya. Dan di Cawang juga sedang ada bakar-bakaran dan sebagainya. Jadi motor lewat tol itu saat kerusuhan 98. Yang kedua adalah ini, saat seorang ulama namanya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, kalau kata ulama-ulama besar, beliau disebut sebagai wali kutub gitu loh. Mungkin bukan babnya kita membahas itu. Nah, ketika beliau meninggal dimakamkan di Bogor, yang sholatin banyak, yang mengiringi banyak, sampai saking banyaknya terpaksa jalan tol dibuka dari Uki Cawang menuju perempatan Bogor, terminal Bogor. Penuh ya, penuh. Kalau kamu dan kita pernah mengingat waktu UJ meninggal, itu juga penuh pelayat-pelayatnya. Nah, saya ingin mengatakan begini, kata beliau, al-barakatuh hiya ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan dalam hal kebaikan. Kamu punya HP, bisa jadi HP-nya barokah,
karena dipakai untuk mengingat sholat, karena dipakai untuk mengingatkan teman, karena dipakai dalam komunikasi pekerjaan, karena dipakai untuk hal-hal yang positif. Ya, itu namanya bertambahnya nilai kebaikan. Namun kalau kita gunakan yang barangkali malah membuang waktu kita, malah melalaikan pekerjaan kita, malah barangkali menambah dosa kita, maka HP bisa jadi tidak menjadi barokah, karena bertambahnya nilai kemaksiatan di dalam HP yang baik. Sebenarnya HP asal-muasalnya adalah mubah-mubah saja. Kita punya kendaraan motor roda 2, baik saja, namun bisa menjadi barokah karena apa? Dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Kata barokah sering kita dengar pada satu benda atau satu perbuatan. Misalnya pernah dengar gak? Ngundang hajatan, ngawinin, ngundang tetangga-tangga, mudah-mudahan tambah barokah gitu. Ya, umur sering dengar kan? Barakallah fi umrika, fi umrik, semoga Allah berkahi. Barokah dalam umur. Sering kita dengar barokah dalam umur apa? Bertambahnya nilai kebaikan dalam umur yang memang nggak nambah. Umur kan pada hakikatnya sebegitu saja. Hari yang barokah, hari itu nggak nambah jumlahnya. Yang namanya satu hari berapa jam? 24 jam. Yang namanya 1 jam berapa menit? 60 menit. Sudah, hari itu sebegitu. Pagi sampai sore, hari kemarin sama dengan hari ini, besok pun hari akan sama. Sekitar jam 7 matahari udah terang, 6.30 matahari mungkin sudah terbit. Jam 4.40 hari minggu-minggu ini, jam 4.40 waktu sudah subuh. Jamnya sama, jumlah jamnya sama, tapi bisa jadi hari kita tambah barokah. Nah sekarang umur yang barokah seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini baru pengantar mukadimah, ini belum yang terhormat kan ya dari tadi ya. Belum. Ini baru mukadimah. Jadi tadi itu uraian dari hamdalah, uraian dari alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala barakatillah, itu baru satu kalimat. Nah sekarang sholawatnya, kemudian ayat Al-Quran. Sholawat kalau saya uraikan, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, manusia agung, manusia paling sempurna, manusia yang menjadi suri tauladan, manusia yang menjadi pemimpin bagi para nabi dan rasul, satu-satunya makhluk Allah yang karena Allah sayang pada makhluk bernama Nabi Muhammad, nabi kita ini diciptakannya langit dan bumi, makhluk yang karena nabi kita ini Allah begitu sayang mengawetkan dunia ini tidak akan kiamat, tidak segera dihancurkan sebagaimana umat-umat nabi dahulu banyak hancur. Umat Nabi Muhammad sampai sekarang awet, yang dosanya banyak tetap panjang umur, yang korupsinya banyak tetap tambah panjang umur, bininya cakep-cakep lagi, anaknya sukses-sukses, ukuran kita. Sementara ada banyak orang yang taat, ada orang yang rajin ke masjid, banyak orang yang bekerjanya jujur, pekerjaannya baik, jadi karyawan baik, tapi hidupnya masih kayak gini aja. Ya, tampangnya masih belum ada yang kelihatan kaya-kaya banget gitu, tampangnya ngepas lah gitu ya. Dan inilah yang namanya barokah. Iya, romannya disebut ngepas, kayaknya udah minder aja, jangan minder ya. Iya. Kalau ditanya, Babe udah umur 50 tahun udah punya kekayaan apa? Enggak, alhamdulillah bini baru 1. Barokah, alhamdulillah. Jangan coba-coba nyari lagi, ditimpuk kita. Ya. Anak alhamdulillah sudah 4, barokah gitu loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayatnya sering kita dengar, wahai orang yang beriman, kita disapa dengan panggilan yang baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kita dipesan oleh Allah wafat, meninggal, kecuali kondisi meninggalnya itu. Semua orang pasti mati kan? Ya, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa juga, pimpinan perusahaan mati, karyawan, security, guru, ustadz juga mati, bini mati, yang bini cakep mati, bini jelek
Mati, apalagi laki yang nyumpahin mati mulu. udah jelek bawel lagi ya. Teman-teman sekalian, ini menjadi pengingatan buat kita bahwa hidup kita itu harus mencapai kebaikan. Karena hidup kita sudah tahu hidup itu sementara. Ya, hidup sementara, sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, ganteng sementara. Dulu saya ganteng, alhamdulillah masih sementara ganteng sih, sementara ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ada ayat Al-Quran lagi yang wajib hari ini kita sampaikan dan sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutin, siapa yang bisa ngelanjutin dapat bonus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, lanjut, wa ahlikum naro gitu. Ini yang terusin, kalau yang ustaz-ustaz yang udah jenggotan nggak usah ya. Ini gue yang lain pada jenggotan semua kan ya? Ya. Semua udah pada jenggotan kan? Ya, udahlah, masa belum, jenggot kan di bawah ya. Di bawah dagu, lu pikiran macam-macam aja, jenggot di bawah. Lah, jenggot di bawah dagu. Lu emang jenggot apaan? Lah itu bukan jenggot namanya ya. Iya. Ya bagus, masih normal, masih sehat. Dulu guru madrasah saya juga begitu dulu, emang dari ustadz ya, jadi makanya ngomongin ulah sama anak muridnya dulu ya. Udah pada jenggotan juga. Enggak, Ustaz. Lah jenggotan di bawah. Baru pada ketawa gitu. Ya, maksudnya di bawah dagu, nah ustadznya bela diri lagi gitu ya. Teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW, syarat ngaji itu muqaddimahnya memuji Allah, salawat kepada Nabi, baca ayat Al-Quran. Saya sudah tadi baca ayat Quran, sekarang saya baca hadis Nabi. Bersabda Nabi SAW, mungkin pernah dengar juga dari sebelumnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man siapa saja. Man bisa individu, man bisa seorang ayah. Ayah siapa saja. Man bisa figur seorang ibu. Ibu siapa saja. Man bisa berarti juga, maaf, presiden. Presiden siapa saja. Man bisa juga wali kota. Wali kota siapa saja. Wali kota Bekasi, wali kota Padang. Man bisa juga karyawan. Karyawan siapa saja. Man bisa sebuah keluarga, komunitas. Keluarga siapa saja. Man bisa sebuah RT. RT siapa saja. RT mana saja. Man bisa sebuah perumahan. Perumahan mana saja. Perumahan siapa saja. Yuridillahu, Allah kehendaki kebaikan bihi, bagi si mannya tadi, bagi seorang ayah tadi yang merasa baik, bagi seorang ibu yang dianggap baik, bagi seorang pimpinan yang dianggap baik, bagi karyawan yang dianggap baik. Allah kehendaki kebaikan, kata Allah, syaratnya satu, yufaqihu fiddin, diberi pemahaman akan keagamaan. Benar, bisa dibenarkan oleh agama, artinya tidak melanggar agama, mubah-mubah saja, tapi ada adat yang bisa menjadi maksiat, malah yang dilarang oleh agama. Contoh, dulu saya kalau menjelang Ramadan, karena dulu ya orang susah ya, kan kelihatan mukanya ya, dulu orang susah. Jadi dulu saya kalau menjelang Ramadan, emak saya itu disuruh nyari merang, tahu merang? Bekas padi, dibakar, direndam, dibuat keramas. Ya, disuruh keramas. Ya padahal nggak mesti orang mau puasa besok suruh keramas. Yang keramas kan yang pengantin baru, yang rajin keramas, ya. Lagi pula juga salah juga. Emang pengantin baru kalau habis pagi-pagi misalnya harus keramas? Enggak, ya. Ngerinya pemahamannya, bininya maaf nih ya, ada suami lu keramas mulu, kan mandi nggak mesti pakai sampo. Pengantin baru kan, maaf ya, namanya pengantin baru kan, yang namanya semalaman itu berapa kali kol itu bisa. Lah iya, bisa paling tidak hat trick 3 kali. Ya paling tidak. Ya, pengalaman saya dulu waktu masih muda,
Lah ngeliat bini udah bawaannya pengen ngegolin lagi. Baru bangun tidur bau iler juga nggak apa-apa. Lah yang belum ngerasain ngayal ya. Teman-teman sekalian, kembali kepada adat. Jadi maaf ya, saya pernah baca dulu koran pos kota, liputan adat-adat kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, menghadapi bulan Ramadan. Satu, yang masih ramai-ramai apa nih? Nyekar, berziarah, banyak. Saya tadi dari Rawamangun pagi, kuburan Rawamangun macetnya minta ampun. Saya padahal udah niat, besok-besok nggak mau lewat sini, apalagi besok hari Sabtu. Kemarin Jumat aja saya udah ngerasain macet pulang kerja kemarin, ya. Macet di kampus Rawamangun Sunan Giri, ya, macet banget. Tadi saya macet, saya tadi mau kondangan ke Al-Azhar Pusat dari Rawamangun. Yang kedua, banyak juga ada orang yang, maaf, dulu saya masih kecil juga, sama kakek kita disuruh bersihin kolam. Kok yang namanya kolam orang dulu, maaf ya, pernah dengar nggak cerita orang Betawi dulu saking kayanya, sumur itu letaknya jauh dari rumah. Sumurnya beda, bokernya, cubluknya tuh, WC-nya beda. Atau di Empang, dulu kan bilang di Empang, di Jamban tuh, helikopter terbang. Dulu disebutnya helikopter terbang ya, karena ada milik helikopter terbang, ada kakinya, ada tutupnya, lah kadang-kadang nggak ada tutupnya dan seringnya gitu. Serius, makanya maaf keluarga saya nggak doyan lele, serius, karena dia tahu kalau nenek mak saya atau bapak saya lagi berak, tuh lele udah manggap apa dong. Malah belum datang ada yang ngapain lompat ke atas, nggak tahu dia melihat kali ya, bool keluar tokai. Dulu saya masih ingat, maaf masih sekolah dulu saya sekolah madrasah. Sekolah dulu nggak punya WC. Dulu saya WC dulu di danau. Jadi saya jadi kalau lagi bolos ngelewatin 3 RT kali. Saya kasih gambaran gini ya. Kamu tahu perempatan Cimuning kan? Macet ini. Itu dulu sekolahan di sini nih, madrasah saya. Itu bokernya di sana. Kamu bisa bayangin. Kalau kebelet banget, lah udah nempel di celana. Nah, terus ya, di sana gitu. Nah, orang Jakarta punya sumur dan kamar mandi jauh-jauh. Gini nih, ini rumahnya ini. Kamar mandinya tuh di depan gerbang bengkel kita. Jadi jauh, rumahnya gede. Tuh toiletnya di sana. Sekarang kan toilet itu mah deket banget, apalagi RRSSS. Ya, bini kentut berak di kamar mandi kita dengar lagi makan. Serius, drop lah, apa? Lah di kamar mandi lagi boker, ya. Kedengeran gitu kan. Dulu orang dulu jauh. Nah terus maaf nih, orang dulu tempat boker sama cebok. Lah kalau kita kan maaf nih, toilet, boker, keran deket, cebok deket, bahkan keran, apalagi yang pakai shower tinggal deket. Lah dulu orang berak di sono, jubluk. Itu kamar mandinya lain lagi, jauh lagi. Dulu pakai prinsip, minta maaf ya, dulu orang kaya Betawi itu kalau bikin sumur, ini rumah, tahu tampa? Tampa tuh digelindingin. Jatuhnya. Di mana jatuhnya? Di situ gali sumur. Orang kaya, tanahnya luas. Sekarang lu mau bikin sumur gitu, terbangin. Lah, di rumah orang jatuhnya. Lu mau bikin, lu ngapain naruh tambah gini? Ini gua mau bikin toilet. Lah emang tanah siapa? Tanah orang. Tanah orang. Dulu orang kaya begitu. Ini kan dulu kan kebun-kebunin orang kaya lu. Ini gambaran kecil. Dulu orang Betawi Jakarta begitu. Nah, bikin sumur di sana itu bukan sumur buat sumur kamar mandi. Bikin toiletnya, bikin segitiga lagi, jauhan lagi. Gelindingin lagi, nah di situ tanpa jatuh, ngelipek di situ gali cubluk, ya, speed tank, gitu loh. Makanya dulu kalau orang dulu maaf nih, habis dari speed tank, habis dari boker ke tempat puluh, lah udah kering, udah kering. Dulu orang kaya, oh sekarang kita coba. Makanya jangan merasa hidup sekarang lebih barokah. Dulu minta maaf, dulu saya masih jajan naik ongkos bis 25 rupiah. 25 perak saya ngalamin naik bis 25 perak. Mahasiswa baru dah cepek. Sekarang duit cepek, maaf nih duit cepek. Lu kasih Pak Ogah ditimpuk lagi. Enggak berharga, jangankan cepek. Gopek sekarang nggak laku. Gopek kurang. Coba ke toilet bayar gopek, lah ditabok lu disiram. Pipis berapa toilet? 2.000. Dulu saya kuliah
ya, pakai jaket mahasiswa, bangga banget pakai jaket mahasiswa di IKIP Jakarta. Itu kuliah cuma dikasih uang sama orang tua 500 perak. 500 perak tuh sekarang ya kalau dijatuh di depan musola nggak ada yang mungut. Jatuh di depan musola nggak ada yang mungut. Ya, jatuh di jalan ada duit gope, ya udah ya gope, gitu doang. Jarang yang mungut, ya jarang yang mungut, kecuali karyawan udah kepepet kali ya. Sayang nih gope ya buat gendepin beli kopi. Jadi teman-teman sekalian, dulu uang gope itu cukup bayar pulang pergi naik bis, cepet-cepet pulang pergi PP 200, sisanya maaf gado-gado tuh masih 250 perak. Saya masih ingat Indomie, tahu Indomie kacang hijau, sedia buburan kacang hijau, Indomie rebus. Dulu saya masih ingat Indomie rebus dari 150 perak. Lalu naik 200, 250, ya. Kacang hijau begitu juga, bubur kacang hijau tuh. Sampai sekarang tahu berapa? 4.000 apa 6.000 sekarang kacang hijau? Hah? 8.000 gitu kan. Indomie berapa Indomie? Sekarang Indomie 8.000 juga, nggak pakai telur ya? Ora tuh. Kalau pakai telur berapa lagi? Coba, harganya maka sekarang lebih ini ya. Kita dulu maaf nih, dulu dengar gaji orang tua saya masih ingat struk bond catatan gaji orang tua saya cuma 9.000 perak. Gaji dulu zaman dulu 9.000. Lah kalau sekarang udah sisa bondnya 9.000. Dulu gaji 9.000 cukup buat sekeluarga. Jadi teman-teman sekalian, balik lagi ke adat orang dahulu. Adat di Pulau Jawa ada menjelang Ramadan di satu daerah mandi bareng di kali, pinggir kali. Mandi bareng di pinggir kali, mandi bareng, ya, mandi bareng. Cuma itu tadi mandi barengnya ada laki perempuan mandi lah. Pantas pada demen yang laki-laki mandi bareng. Lebih banyak cewek pada mandi di situ. Jangan-jangan kalau itu adat masih ada, di sini ada kali, di sini yang sebagian besar karyawan ke situ semua kayaknya. Kali gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu namanya adat. Apa sinyalnya kurang atau gimana? Oke. Ini tambahan aja, kedengeran padahal kan ya? Ya. Jadi teman-teman sekalian, orang dahulu lagi kalau menjelang Ramadan, ini orang Betawi lagi, rumah dikapur-kapurin jelang Ramadan. Nah sekarang kita konkret, zaman sekarang saya menemukan fakta satu, banyak kita bukan ada lagi, banyak kita menjelang Ramadan biasa-biasa saja. Satu tuh ya. Yang kedua, jalan Ramadan udah biasa-biasa saja, dia nggak biasa sih, dia menganggap luar biasa, tapi nggak nyiapin, nggak mempersiapkan. Saya ulangi, yang satu, ada orang mau menyambut Ramadan biasa-biasa aja nih, kayak nggak ada apa-apa, kayak biasa aja. Yang kedua, ini masih mending, dia nggak menganggap biasa-biasa, ada yang luar biasa di Ramadan. Oh ini mau puasa, alhamdulillah mau masuk, dia doa lagi, Allah balikna Ramadan, sampaikan berkah pada Ramadan, ya seperti itu. Tapi dia nggak nyiapin apa-apa. Ada lagi, dia ngerti, levelnya lebih tinggi lagi nih. Dia nggak menganggap biasa-biasa, dia juga nyiapin, tapi dalam pelaksanaannya, maaf nih, dia nggak maksimal ibadah bulan Ramadan. Nah kita pada tipe yang mana? Mari saya ingin ajak semua kita yang ada di sini, perintah agama kita menghadapi bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan? Catat langsung di benak kita. Ya, nanti jadi simpulan. Apa yang harus kita lakukan? Satu, gembira. Jawab, apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan? Satu, gembira. Boleh juga ada yang jawab senang juga boleh, ya. Bahagia juga boleh. Saya ulangi pertanyaannya. Menjelang Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Gembira, senang, riang, apapun. Udah. Target mudah-mudahan semua yang hadir di sini gembira. Gembira menghadapi bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan mendapat pahala. Ramadan belum datang, udah gembira. Ramadan diperkirakan tanggal 3 atau tanggal 2 April. Pas tanggal 31 mati. Udah gembira Ramadan, surga insya Allah, amin. Nah, diaminin kayak mati kali. Udah dicatat sebagai kebaikan. Aminnya itu dalam rangka kalau seandainya Allah cabut mati kita besok nih, kita udah ikut gembira menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, perintah agama disuruh kita bersiap-siap. Apa yang harus kita lakukan?
Yang keras. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang pertama harus kita lakukan? Gembira, senang. Apa yang kedua harus kita lakukan? Bersiap-siap. Mudah-mudahan kita udah siap semua. Nah, siapnya seperti apa? Nah, ini. Maaf, siapa yang sudah punya bini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Yang punya bini enggak ngaku, saya doain bininya. Ya, saya doain bininya udah nggak sayang lagi. Ya, pulang ditengkurapin. Ya. Dengerin. Maaf. Siapa yang anaknya sudah lebih dari 3? Pasti dia. Pasti beliau ya. Karena saya tahu anaknya lebih dari 3. Teman-teman sekalian, ini penting. Coba tiru orang-orang tua dahulu menghadapi bulan Ramadan, nyiapin 1 rumahnya aja di kapur, nggak pakai cat. Sekarang kan anaknya, maaf nih, yang punya sajadah, tradisi saya jujur maaf, 2 hari ini saya nyuci sajadah 2, sajadah kecil 3, buat anak saya, buat istri, saya nyuci. Dari saya nyuci itu, saya pertama udah menunjukkan kegembiraan saya dan saya sudah menyiapkan. Malam mengkondisikan keluarga, menyiapkan keluarga. Apa yang harus dilakukan keluarga? Bagi yang sudah punya istri, bikin target capaian-capaian. Ya, bikin target. Kalau yang punya anak, bikin kondisi-kondisi. Kalau yang punya sekolah di IT atau madrasah tuh dibikin poster-poster. Marhaban ya Ramadan. Kalau saya biasanya bikin spanduk. Bikin spanduk, saya tempel di keluarga. Kalau mau ngeliat, sekarang mau ke rumah saya juga banyak spanduk dan gambar keluarga saya. Serius. Spanduk tuh, bahkan ada nih di depan ada garasi mobil rame-rame tuh, ya, spanduk itu kelilingnya, dan ada foto saya sekeluarga, foto 2 bini ada. Jadi setiap tetangga yang lihat, mesra benar tuh babe sama bininya, bahagia betul tuh babe sama keluarganya, sama emak saya juga ada. Jadi foto sama emak saya juga ada. Jadi komplit tuh, nggak percaya boleh lo datang sekarang, ya. Boleh datang. Pengen tahu satu-satunya keluarga di BTR, lo keliling dari BTR 1 sampai BTR 7. Mojrot nyariin keliling dari BTR sampai BTR 7. Mojrot ya. Lu temuin keluarga yang depan rumahnya ada spanduk dan menempelkan dan menampilkan dirinya dan keluarganya ini. Nggak apa-apa. Nanti dibuat lagi marhaban ya Ramadan, sukses Ramadan. Bahkan di depan rumah saya pajang target keluarga babe. Biar tetap marhaban ya Ramadan di kamarnya ditempel. Boleh yang punya anak. Ya. Dan kondisikan, itu yang namanya siap-siap, serius bikin target. Maaf, sebutkan 2 nama bulan untuk Ramadan selain kita dengar Syahrul Ramadan, Syahrul Syam. Apa yang kita dengar bulan lain? Nama lain bulan Ramadan? Syahrul Qiyam. Bulannya banyak mendirikan sholat malam. Apalagi? Belum pernah dengar? Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan disuruh kita banyak Al-Quran. Mungkin pernah dengar Syahrul Maghfirah, pernah dengar? Bulan Allah gelar ampunan begitu luas. Pernah dengar? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Pernah dengar? Pernah. Banyak kita sering dengar gelar-gelar atau lakop-lakop, julukan-julukan buat bulan Ramadan. Nah, yang belum banyak orang tahu, kalau dalam pertanyaan family 100, Sony Tulung, ya, survei membuktikan. Nah, dulu itu kebetulan hostnya pernah berkali-kali tuh, Eko Patrio pernah, ya, kemudian siapa yang lagi sakit tuh, Tukul Arwarna pernah, pemilih 100, pernah pemilih 100. Survei membuktikan. Nah, kalau ada pertanyaan, apa nama julukan untuk bulan Ramadan? Pasti nomor 1 jawabannya Syahrul Syam. Nomor 2 mungkin Syahrul Quran. Nomor 3 mungkin Syahrul Maghfirah. Ya, dengan angka-angkanya kan sampai 100 itu ya urutannya. Ada yang ketika udah 4, ya udah dijawab semua tuh Syahrul Mubarak udah 4. Tinggal ada 2 jawaban lagi. Apa? Keluarga yang satu nanya, "Nek not," salah. Survei membuktikan, "Nek not," ngilang, nggak ada keluarga satu. Keluarga sebelahnya direbut, nggak ada. Akhirnya ditanya sama pembuat soalnya, ternyata ada yang banyak orang belum tahu. Itu jawabannya ada di urutan mungkin ke-5, ke-6, bahkan juga ada yang ke-7. Apa itu?
Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan buat diri kita, buat keluarga kita. Maaf, bulan Ramadan pabrik buka kan? Produksi jalan kan? Jam kerja sama? Sama, oke. Kalau Sabtu Ahad seperti ini ada hitung hari lembur? Nggak ada. Kalau Ahad ada hitung hari lembur. Maaf, ini cerita nyata. Anda sibuk kerja, Anda capek bekerja, Anda padat produksi, kita lelah dan sebagainya, pulang udah sore, pulang malam, tidak ada alasan buat siapapun yang tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Jadi rugi kalau ada manusia yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Rugi besar kalau ada kepala rumah tangga tidak memaksimalkan keluarganya untuk sukses Ramadan. Rugi besar kalau ada karyawan, dia ingin hidup lebih makmur ke depan, ingin hidup tambah barokah, dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Rugi. Karena Allah buka ampunan selebar-lebarnya. Maaf, saking barokahnya bulan Ramadan, orang Kristen, para orang konglomerat tambah kaya. Yang Ramadan siapa? Yang Ramadan yang puasa siapa? Yang disuruh ibadah siapa? Yang kaya siapa? Yang kaya Giant, yang kaya pengusaha-pengusaha minyak, yang kaya pengusaha-pengusaha telur, yang kaya pengusaha-pengusaha beras. Yang zakat fitrah umat Islam, tapi yang kaya Cina-Cina pedagang beras. Betul betul? Iya. Yang kaya, yang puasa siapa, yang bikin gorengan siapa, bikin bala-bala siapa, berbuka enak banget itu. Misalnya kalau anak muda. Tapi yang kaya siapa? Perusahaan-perusahaan. Anda tahu dulu masih belum zamannya online, namanya Matahari, Ramayana. Dulu tuh kalau toko-toko besar, ya, gerai-gerai besar itu, swalayan-swalayan besar, masih, maaf nih, seminggu, 2 minggu sebelum Ramadan sudah bikin marhaban di Ramadan. Sama kalau lagi-lagi bulan Desember, padahal mah Natalannya kan tanggal 25. Dari tanggal 1 sudah ada tulisan. Lampu-lampu, kertas-kertas, lalu ada topi merah, bapak-bapak berjenggot, ya. Ya, ada tulisannya Merry Christmas and Happy New Year. Padahal baru tanggal 1 Desember. Udah Happy New Year aja, gitu kan. Dan makanya Happy New Year itu adalah lanjutan dari Merry Christmas. Maka siapa yang merayakan New Year Masehi sama juga ngelanjutin Merry Christmas. Paham maksudnya? Ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang merayakan tahun baru Masehi, ya apapun bentuknya, sama juga itu Merry Christmas lanjutannya. Makanya ada sahabat kita yang lain nggak perlu ada tablik akbar menjelang tahun baru. Itu nanti dihilaf, itu di kajian nantinya. Nah teman-teman sekalian, menjelang Ramadan ini banyak sudah kondisi toko-toko. Udah ada tuh gambar masjid, gambar beduk. Biasanya identik masjid beduk. Lalu kagak ada beduk. Sekarang emang ada di musola-musola banyak yang pakai beduk. Nggak ada, jarang pakai beduk. Ya, apalagi di perumahan komplek nggak ada pakai beduk kan. Nah maaf, itu gambar-gambar tuh beduk. Marhaban ya Ramadan. Apalagi gambarnya beduk. Ketupat. Ya nggak ketupat. Ketupat 2 biji. Ketupat lagi begitu gelantung 2 ya. Ya ketupat. Ya serius ini. Kalau 17 Agustus saya kalau di jalan raya tuh di lampu merah pertama jualan bendera. Ya, jualan bendera. Nah, kalau Ramadan gini tuh di lampu merah ada juga tuh jualan ketupat warnanya merah putih. Ya. Dan sebagainya. Itu yang namanya iklan sirup, iklan biskuit, ikan apapun, udah semua tuh udah dapat untung semuanya. Makanya kalau pengusaha Cina aja Ramadan dapat keberkahannya, dapat keuntungannya, rugi kalau umat Islam, rugi kalau karyawan, rugi kalau umat Islam dan keluarga Islam enggak memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Lalu apa langkah berikutnya supaya ibadah kita maksimal? Saya ulangi ya. 1, bahagia. Yang kedua harus kita lakukan adalah persiapkan, siap-siap. Yang ketiga, maksimalkan. Kita ulangi ritmenya. Apa yang pertama harus kita lakukan? Menjelang Ramadan, apa yang kedua harus kita lakukan? Siap-siap, bersiap-siap. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan bulan Ramadan? Maksimalkan. Nah, supaya bisa maksimal, kasih target. Iya, maaf nih, teman-teman di sini dari perusahaan, dari pabrik kita ada nggak target? Sehari kita berapa biji ngerjain kurung batang? Berapa buah kita menargetkan mengerjakan podium? Ada kan target-targetnya? Seminggu berapa, sebulan berapa? Dari catatan di kantor juga berapa target penjualan? Berapa pemesanan? Dievaluasi.
Sehingga bisa kita kategorikan, oh ini perusahaan maju, oh ini perusahaan ada keuntungan, oh ini bulan ini berkurang. Kita kepengennya kan terus maju, bertambah. Nah mudah-mudahan menjelang Ramadan, nanti akhir Ramadan ada bonus. Amin. Yang nggak amin jangan dicatat ya. Mudah-mudahan ada bonus, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada bonus. Apapun bentuknya, bonus nggak harus gaji ke-13 kayak pemerintah, kayak PNS, enggak. Apapun tambahan dari perusahaan. Dan paling enak pengusaha-pengusaha memberi kebahagiaan dan memberi keberkahan kepada karyawannya adalah biasanya di bulan Ramadan. Gitu loh. Kalau orang yang di penjara biasanya dalam Ramadan juga dikasih kabar gembira, ada remisi, ada pengampunan atau pengurangan masa penjara dia. Biasanya diumumin tuh sama kepala lapasnya. Saudara ini, Anda berkurang 3 bulan, Anda berkurang 1 bulan, Anda berkurang setengah bulan. Gembira itu. Nanti tahun depan dapat lagi. Bahkan bisa jadi setahun bisa 2 kali, karena Natalan juga ada remisi. Ya, Natalan. Itu yang Kristen pas lagi Ramadan dapat berkahnya juga. Yang Kristen dia kagak puasa, dia bukan umat Islam, tapi ketika Ramadan ada remisi, dia dapat juga. Dan sebaliknya ketika Natalan, saudara kita yang di penjara juga dapat remisi, pengurangan masa hukuman. Jadi di penjara aja Allah ada pertimbangan remisi, ada kabar-kabar gembira, maka sebaiknya kita di rumah juga begitu. Yang bagi yang sudah punya keluarga, maaf, persiapan yang bagus-bagus, jangan yang menimbulkan maksiat. Contoh, ada keluarga yang udah dari sekarang, maaf nih, ya, mesen petasan. Ya, bocah udah niat asik Ramadan datang, gua bebas main petasan. Keluarga yang baik, stop. Jangan kasih anak kita, dan kalaupun jajan malam jangan sampai dia main petasan. Bagi yang sudah punya anak bisa diajak sholat, dampingi anak yang sholat untuk bisa berjamaah di masjid. Maaf, bagi karyawan yang kemarin sholat tarawehnya masih banyak belum sempurna, niatin dari sekarang. Saya punya fakta ya, wajib percaya. Mau cerita murid atau cerita guru atau cerita orang tua murid? Tiga-tiganya. Saya punya kesimpulan, murid saya udah lebih dari 25 tahun mengajar. Bisa jadi ada umur kamu belum sampai semasa usia ngajar saya. Saya mengajar sudah lagi lebih dari 28 tahun. Usia ngajar 28 tahun. Usia ngajar lebih dari 28 tahun. Saya ngajar dari tahun 86. Belum. Gua 86 udah ngajar. 86 udah ngajar. Lebih banyak. Murid udah ribuan. Serius. Murid yang jadi anggota DPR sekarang boleh saya sebut. Dari Gerindra cari Husin namanya. Dari P3 ada. Ya. Dari PKS juga ada. Bahkan dari PDIP ada murid saya. Dari Al-Azhar Jakarta Permai. Jadi anggota DPR PDIP. Murid yang jadi gubernur, wakil gubernur, karena kebetulan dia masih jadi wakil, ada. Murid yang jadi dokter spesialis, ini dokter dulu Permata, sekarang jadi rumah sakit apa ya? Dia habis pom bensin. Permata masih ya. Nah, itu ada dokter murid saya, dokter spesialis anak. Itu murid saya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ini, cerita murid ya. Saya melihat nih, kalau nggak percaya kebangetan. Kalau diceritain cerita tentang agama, mungkin kamu banyak ada sanksinya, belum konkret, apalagi berkah, barangkali nggak ngerasain. Tapi ini hidup nyata. Murid saya yang maaf ketika dia rajin sholat duha, yang ketika dia jadi anak baik-baik, sukses. Dan berapa banyak murid saya diterima di perguruan tinggi karena Ramadannya dia maksimalkan. Nanti ada rahasianya, apa yang dilakukan. Yang kedua, guru saya rata-rata kalau berawal-awal minta maaf, boro-boro maaf nih udah berkeluarga, belum, gajinya kan awal-awal, masih punya motor juga belum, pas sudah kerja 2-3 bulan baru dia berani punya motor, nyicil, langsung cash mana aja, baru kerja 3 bulan langsung punya motor, dia nyicil. Udah lunas, pengen ganti motor, namanya anak muda, ganti lagi, nyicil lagi. Dan biasanya guru-guru yang berhasil diberi ketenangan, lalu dia punya cita-cita untuk menikah dan berkeluarga, dia maksimalkan bulan Ramadan.
Satu lagi siapa? Orang tua murid. Orang tua murid, keluarga. Ini contoh keluarga yang benar-benar maksimal ibadahnya bulan Ramadan, kontrol anaknya, kontrol anggota keluarganya, istrinya punya target, suaminya punya target, hidupnya fluktuasinya makin barokah. Saya berani menyimpulkan begini, Dek, teman-teman, kamu saya panggil yang banyak adik-adik. Kalau kamu punya cita-cita besar, tahun depan, bulan depan, sampai sebelum Ramadan tahun depan lagi 1445 Hijriah. Sekarang kita berada di sini. Sekarang Ramadan, besok nih sebentar lagi. Maksimalkan dan buktikan omongan saya, dan yang benar sebenarnya bukan omongan dari penceramah atau dari guru ngaji siapapun. Yang benar adalah Al-Qur'an itu sendiri. Yang benar adalah janji Allah sendiri yang setiap hari kita simak. Coba kalau siapa yang hafal doa azan? Setiap azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa habis azan apa? Hafalkan kita. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil dan seterusnya. Ditutupnya apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Apa tahu artinya? Kita memuji Allah tuh. Innaka, wahai Allah, wahai engkau Allah, la tukhliful mi'ad, enggak pernah mengingkari janjinya. Kalau cowok ngaku setia, tai kucing. Perempuan banyak yang mengkhianati kita. Tampaknya kayak pernah beberapa kali dikhianati wanita. Ya, udah ada yang ya, mungkin Ari juga barangkali juga dulu berapa kali dia, sebelum ketemu sekarang berapa kali dia disakiti wanita. Ya padahal dia tiap malam nyanyi dulu itu, dengarkanlah sepanjang malam. Lagunya itu padahal mah kagak punya bini, tapi nyanyiannya itu mulu kan. Kan lagi viral itu kan ya, lagi viral ya. Teman-teman sekalian, terakhir fakta dari cerita-cerita ini saya ingin mengatakan ini, kita awali dengan dialog. Maaf, siapa yang ingin hidupnya berubah dan makin bertambah ke depan lebih baik, lebih konkret lagi, itu kepanjangan pertanyaannya. Maaf, siapa yang pengen bahagia? Takbir. Allah. Siapa yang masih bujang? Dia yang jawab bujang. Awas jangan jawab ente. Jangan jawab dong, udah kawin. Siapa yang masih bujang, nggak lama lagi, kalau perlu jangan sampai bertahun-tahun. Kalau bisa tahun depan, paling lambat 2 tahun yang akan datang, Allah kasih kemudahan dalam menikah. Tunjuk tangan. Takbir. Saya doain ente yang keluar mudah-mudahan ketemu, udah ada mertuanya calonnya. Berarti itu yang saya doakan. Saya doain antum cepat dapat mertua, dan boleh ente nanti akan bangga dan bersyukur. Jangan lupa mertua. Jangan lupa. Mudah-mudahan ketemu mertua yang maaf nerima keadaan apapun kita. Cantik, nilainya 8 lah ini. Yang penting dibawa kondangan nggak malu-malu. Alhamdulillah. Jangankan dibawa kondangan nggak malu-malu, seandainya dapatnya yang barangkali juga menurut orang lain, yang penting kan hatinya setia, ya kan? Mudah-mudahan lagi saya doain bonus buat ente, mudah-mudahan mertua ente kaya. Dia bercanda gimana? Nggak apa-apa, sekarang ukuran menikah maaf nggak harus itu. Kata Ahmad Dhani, janda lebih kenceng. Kata Ahmad Dhani, tahu Ahmad Dhani kan ya? Makanya dia bercerai sama si sama emaknya LLN dulu ya. Tapi ya wanita ya akhirnya jodohnya lain lagi. Akhirnya mantannya Ahmad Dhani menikah dengan orang kaya lagi gitu ya. Emang takdirnya begitu. Ya kalau kita mah boro-boro udah dapat bini artis, ya nggak mungkin, jangan ngayal gitu ya. Paling tidak boleh nggak saya minta mertua kaya? Anak saya udah ajarin, serius. Anak saya lagi skripsi, yang 2 lagi kuliah, yang ketiga lulus SMA tahun ini, yang bungsu lagi pesantren, yang nomor 1, 2, 3, yang SMA tuh udah punya KTP kan, 17 tahun lebih. Udah saya ajarin, kamu boleh dari sekarang minta kaya, lebih kaya dari babe. Pengen umroh masa muda, saya udah ajarin doanya, udah saya ajarin. Bahkan saya sudah ajarin minta bini pasangan hidup yang kaya.
Bahkan saya di sela-sela doa saya sama istri saya, ya Allah anugerahkan kami menantu-menantu yang soleh-solehah, besan yang soleh-solehah. Udah dari sekarang saya ngomong. Jadi ini anak saya masih skripsi. Seandainya habis skripsi, dia belum kerja, pengen kawin, gua kawinin. Serius. Enak kan jadi anak gua ya? Lah, jadi tunjukkan Anda udah punya pekerjaan, berani gentle ketemuin wanita, jangan takut. Dan banyak wanita sesungguhnya butuh keberanian laki-laki, bukan gombalnya laki-laki. Bukan gombalnya laki-laki. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin hidupnya lebih hebat, lebih sukses, lebih kaya, dari contoh murid saya, dari contoh orang tua murid saya, dari contoh teman-teman guru saya, maksimalkan bulan Ramadan. Bahkan survei membuktikan siapa yang gagal di bulan Ramadannya, tidak maksimal di bulan Ramadannya, maka itu cerminan hidup dia 11 bulan kemudian. Saya ulangi, siapa yang gagal maksimal ibadah bulan Ramadan, baca Qurannya nggak nambah, tarawehnya masih bolong-bolong juga sama dengan yang lain, nggak ada peningkatan, ibadah sunnahnya juga biasa-biasa saja, harusnya mungkin sempat bisa qobliyah, bisa ba'diyah, tapi dia biasa-biasa saja, yang wajib aja. Maka cerminan hidup 11 bulan berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau dia serius, bulan Ramadan, bulan ampunan, pahala sholat, pekerjaan sunnah dihitung wajib, kan sering dengar itu kan, amalan sunnah dihitung wajib, amalan wajib lah udah letter, udah banyak di kursi ya, cucunya udah gak demen ngeliatnya ya, kalau bisa dijulakin itu, dijulakin ya, pakai bahasa Betawi, dijulakin. Maaf, udah ngerepotin, apalagi 80 tahun, jarang 80 tahun. Itu istimewa tuh, biasa di kampung-kampung yang rajin kerja, yang rajin jalan ngeker gitu kan. Kalau orang-orang kota nih kayak saya, yang walaupun orang kampung tapi sekarang hidup jadi kota Bekasi ya, kota Bekasi ya, walaupun kampung Cimuning ya, rumahnya Gang Bawang. Cuma Gang Bawang udah jadi internasional, ada McD di sini. Gang Bawang, McD, ada Kentucky lagi depannya. Ya, udah jadi Amerika, udah jadi modern gitu kan. Dan sekarang udah nggak disebut Gang Bawang. Terus saya kaget juga. Dulu kan gue nyebutnya Gang Bawang, sekarang jadi Jalan Bawang. Sombong banget ya. Kapan berubah statusnya? Gang Bawang. Tadinya Gang. Ya, sampai sekarang masih Gang Bawang, sekarang jadi Jalan Bawang. Sok banget, padahal di bawah kali ini tetap aja bau ya. Nah teman-teman sekalian, jadi Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan ada peningkatan lebih baik dari yang kemarin. Kita maaf, ada nggak yang jujur boleh? Karena Abu Bakar juga ngaku-ngaku. Jadi jangan bilang riya, nggak boleh. Siapa yang Ramadan kemarin sudah berupaya banyak membaca Al-Quran? Alhamdulillah satu. Siapa yang karyawan, saya tanya, apakah sudah ada yang tahun kemarin khatam 1 kali Al-Quran? Alhamdulillah satu. Kasih target. Yang belum nih berarti lu tampang-tampang lu emang kurang ibadah kayaknya. Mantap, gak ada target-targetnya. Woi, gua pesan sederhana aja, konkret. 1, maaf, siapa yang kemarin tarawehnya full? 1 orang, 2 orang tarawehnya full, 3 orang. Berarti lu tarawehnya kagak full. Gimana rezeki lu full? Gimana tangki pendaringan lu full? Bagaimana tangki dompet lu full? Allah akan balas sesuai dengan amal kita. Sepakat? Sepakat. Ramadan tahun depan lebih baik, setuju? Allahu Akbar. Taraweh jangan hilang. B, gimana kiatnya? Pak Ustadz, gimana kiatnya? Nggak mesti harus di masjid, di musola, apalagi yang imamnya lama. Ngantuk, keburu ngantuk. B, boleh nggak milih imam? Saya ini fatwa dari liar, dari saya fatwa liar. Kalau karyawan kayak ente boleh milih imam. Kira-kira kalau imamnya lama tinggalin aja. Ini nggak ada di ustadz lain, nggak ada di ustadz lain ini, jangan diviralkan. Ini nggak ada di ustadz lain. Nggak ada di ustadz lain ini. Jadi boleh. Nah, bagaimana caranya? Maaf. Sholat taraweh paling tidak, saya sarut nih. Saya musola Anur Blok F. Tetangga saya banyak karyawan AHM, yang kalau kerja pakai werpak putih, di sini ada merah-merah, AHM. Ya, AHM pakai werpak. Tapi ada yang salut. Dia waktu itu saya kebetulan pulang malam, ya habis ngisi lah, ada acara lah, pulang jauh. Udah jam 11 lewat mungkin 35 menit. Saya lihat di masjid musola masih nyala.
Ada orang pakai baju putih, merpak itu, dan tulisan ayam masih sholat. Saya pikir dia sholat isya. Dia nambah lagi. 2 rakaat lagi. Dia nambah lagi rakaat lagi. Berarti dia sholat taraweh, dugaan saya, Ustaz. Nggak mungkin dong dia sholat ba'diyah isya sampai berkali-kali. Ya kan? Pasti dia sholat taraweh dan sholat witir. Maaf, seorang karyawan tidak ada alasan pulang malam. Itu pulang malam ya. Shift 2 kan pulang malam ya. Shift 2 biasanya kali itu. Kayak bapak saya dulu kerja di pabrik interior, kalau malam nggak bisa taraweh, shift 2 lah diomelin. Apaan nih pabrik mewajibin gua shift 2? Gua harus taraweh, bulan Ramadan perlu berkah, gua mau nyari keberkahan. Nggak dipecat loh. Ya, kerja aja, pulang tetap masih bisa taraweh. Bahkan saya berani berfatwa, dan ini sesuai dengan dalil, taraweh nggak mesti 23 rakaat, bahkan taraweh nggak mesti, tapi jangan dibiasain. Harus 8 rakaat. Anda pas capek-capeknya jangan lewatkan sholat qiyamul lail walaupun cuma 4 rakaat, bahkan 2 rakaat. Yang penting Anda sebelum sahur misalnya, ini capek banget nih, tapi jangan dibiasain. Suatu saat capek banget, pulang-pulang boro-boro taraweh, boro-boro ke masjid, akhirnya ketiduran bablas. Bangun-bangun udah menjelang sahur, apalagi bujangan nggak ada yang masak Indomie dulu, nyari begitu. Udah lu berhenti aja daripada lu kesel dalam hati, ini lama kok sholat, tapi sholat juga ngutuk imam. Sholat juga imam dikutuk. Imam nggak salah apa, lu nya yang capek, lu nya yang ngantuk. Ya. Nah maka keluar aja di belakang sholat witir 3 rakaat. Atau ntar malam sebelum sahur bangun lagi. Maaf ya, saya keluarga saya dibiasakan pulang taraweh. Kalau dulu kan orang ibu-ibu nyetel TV ya, enggak. Sekarang jangan main HP dulu. Pulang taraweh, tadarus bersama keluarga. Walaupun cuma satu halaman, baca masing-masing. Terus ngomong, gimana puasa hari ini? Ada evaluasi harian. Kalau nggak sempat, karena saya mungkin sering bolang malam, paling tidak 3 harian. Paling tidak dipimpin oleh anak yang pertama sama istri. Bagaimana? Gitu. Jadi ada target-target. Tidak ada evaluasi. Baca Quran, ditulis di kalender. Hari kedua, misalnya hari ketiga. Istri udah berapa lembar halaman Al-Quran, berapa juz. Anak pertama udah berapa juz, anak kedua. Terus sampai selesai. Jangan kita lowong aja, maaf nih, bikin target. Hari pertama catat. Saya maaf ya, jangankan gituan. Saya waktu pengantin baru, rahasia ya. Gue waktu pengantin baru, gue mau ngerasain nikmat, gue bersyukur. Karena ada dalilnya, kayak Abdullah Syafi'i pernah cerita, dan ini dari sahabat Nabi. Ya Rasulullah, masa sih berhubungan suami istri aja kok sampai dihitung pahala dan dapat pahala yang begitu besar? Kata Rasulullah, bagaimana kalau kamu lakukan itu pada yang bukan hakmu, alias zina? Tentu berdosa, maka berhubungan sama istri juga pahala. Saya saking tahunya ilmu gitu, waktu pengantin baru saya nyatet. Hari pertama pengantin baru berapa kali gue main? Akhirnya kalender penuh, gue main mulu. Kata bini udah lupa saking banyaknya. Itu kalau sekali main sama perek itu. Ya kalau perek paling pasaran 200.000 sekarang. Itu lepas kondom. Gue sengaja mancing nih, siapa yang lagi tunjuk-tunjukkan? Halo, maaf ya. Kalau yang kemarin mati di jalan tol itu sampai 60 juta. 80 juta. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak. Akhir hayatnya mudah-mudahan baik ya. Itu yang kemarin mati di tol sama laki yang keluarganya gara-gara sopirnya main HP. Ya. Ya, itu ada artis seperti itu. Atau juga banyak artis-artis yang jadi prostitusi online. Maaf, kalau sebuah perzinahan, ada orang yang berzina sama bencong aja pasarannya paling kali 50.000 lepas sebentar nggak pakai gigi gitu. Itu kata bencong. Lah emang kan bencong begitu kan? Kata bencong nih kan, sahabat bencong gini. Gua memang gua laki-laki. Udah aja ngomongin bencong. Serius, gua ngomong nggak sembarangan. Saya guru survei. Saya ke tempat maksiat pernah. Karena disuruh guru Al-Azhar. Saya pernah ke Ancol, ngelihat orang yang maksiat di Ancol malam-malam di pinggir pantai ngapain. Saya pernah ke kafe, night club untuk sekadar menyelidiki. Tentu gak pakai ginian, ngapain? Itu gua pakai aneh lain.
dan alhamdulillah masih selamat walaupun di Gunung. Ya, Anda tahu mungkin yang dari Jawa Tengah, saya pernah ke Gunung Kemukus. Gunung Kemukus di daerah Jawa Tengah, Solo, Sragen, Gunung Kemukus. Itu di situ banyak tempat-tempat gituan, ya, supaya dapat barokah, yang cari-cari wangsit dan sebagainya. Ya saya masih ingat tuh, masih kata-katanya masih ingat. Saya lewatin banyak. Ada yang tipenya 38, ada ya. Tiap saya lewat, Pinara mas, gitu. Pinara kan artinya apa? Mampir mas, gitu ya. Ya mampir mas. Ya saya lewat aja. Ya. Maksud saya teman-teman, sama hidup kita barokah. Hei, bahagia nggak bisa dibeli dengan ini loh. Serius. Berapa banyak orang tua murid juga, duitnya mewah, mobilnya gonta-ganti, rumah tangganya berantem mulu. Lakinya penuh curiga sama bininya curiga mulu. Sampai HP lakinya pakai disita, HP laki pakai ada 2, ada kodenya khusus. HP yang buat istri tahu, ada HP yang nggak istri tahu. Lah gue mah HP bebas-bebas aja, mau lihat juga ada. Malah saya kasih tahu cewek-cewek yang pernah saya hubungi. Orang tua murid maksudnya. Orang tua murid kan telepon saya ada. Nggak usah lo lihat aja nih tadi bebas ngomong ketemu ini habis ini dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan tahun depan harus lebih baik dan konkret. Hei, yang belum banyak baca Al-Quran targetin. Ustaz, saya bacanya nyanyi-nyunyu, nggak apa-apa, jangan nyanyi-nyunyu, nyonyo-nyonyo juga nggak apa-apa. Ya, baca Quran targetin. Saya sepanjang hidup saya, istri saya khatam Al-Quran itu tidak seperti anak-anak. Anak saya khatam Quran sebulan pernah 6. Anak saya. Saya target seumur hidup sampai sekarang saya nggak lupakan. Bulan Ramadan saya 8 kali khatam. Bulan Ramadan 8 kali khatam. Paling tidak minimal 2 kali khatam. Hei, apalagi Anda, apalagi kita semua. Kalau berubah, targetin 15 juz. Baca aja, sempetin. Maka kalau perlu, ya ada waktu-waktu tertentu, kasih teman-teman baca bacaan masing-masing walaupun 5 menit. Walaupun 5 menit. Itu nanti ada muncul keberkahan sendiri. Terus sholat, jangan tinggalin sholat sunat. Sebisa mungkin ada badiah, kerjain badiah. Qobliyahnya kerjain. Tarawih jangan boleh tinggal. Kerjain walaupun cuma 2 rakaat, witir juga kerjain. Walaupun cuma sekali, nggak apa-apa kerjain. Paham ya? Maaf, saya nggak ngajarin gini. Saya nggak ngajarin. Berbanyaklah sedekah, banyaklah infak. Kalau tampang kita mustahik. Iya kan ya? Ya kan? Iya. Ya. Tampang kita bukan agnia yang husmin awalihim sodaqatan tutahhirukum. Enggak. Kita ini yang penting ibadah saja. Sekali lagi, yang bujang, maaf. Yang ini boleh jawab semuanya, yang udah keluarga maupun yang masih bujang, adakah yang sudah memiliki rumah walaupun KPR, walaupun sepetak dari hasil usaha dan kerja Anda sendiri? Sudah ada? Sudah. Alhamdulillah. Kan berarti yang belum, pengen nggak tahun depan, 2 tahun depan punya rumah? Pengen. Tunjuk tangan, takbir. Kalau perlu saya doain dalam waktu nggak nyampe 5 tahun Anda sudah punya bini mertua kaya, baru 3 bulan bini langsung bunting. Lah udah sah. Masa 3 bulan? Itu kan. 3 bulan bunting, tahun depan baru setahun kawin, anak udah lahir. Ya. Insya Allah tahun kelima Anda sudah punya rumah dan bisa tidak harus tinggal sama mertua ataupun orang tua. Anda bahagia berdua di rumah. Maaf, saya sering nganjurin buat anak saya, kalau anak saya nikah, lu segera pergi. Lu jangan nyampur sama gue, walaupun lu cuma ngontrak di sebelah rumah. Karena apa? Pengantin baru paling enak bebas di rumah kontrakan sendiri. Mau lari, meleting dari belakang. Ya. Mau bini pakai andukan, kita tubruk. Lagi di dapur lagi masak, lalu kita tangan-tangan. Daripada di rumah mertua nggak mungkin kan, bini lagi masak kita tegrep, nggak malu sama mertua, ketangkap basah. Jangankan tegrep, mau mandi aja malu-malu. Ada tetangga saya, bukan teman baik, namanya M. Rusdi, punya mertua di Cawang, Jalan Dewi Sartika, Cawang. Dia tinggal sama mertuanya, kamar mandinya atuh. Malu banget dia kalau mandi, namanya pengantin baru tiap malam mandi terus. Gitu kan. Kalau mandi dia sampai ngendik-ngendik, takut kedengeran cebar-cebur, kolom.